kami rindu Roh Tuhan menjamah seluruh kehidupan kami. Sebab tanpa jamahan Roh Kudus, maka kami tidak mungkin bisa merubah kehidupan kami. Tanpa kuasa Roh Kudus yang menjamah seluruh kehidupan kami, maka kami jujur Tuhan bahwa kami akan tetap tinggal di dalam kelemahan kami, di dalam kekurangan, di dalam keterbatasan, di dalam kedagingan kami. Tetapi malam hari ini kami buka hati kami di hadapan hadirat Tuhan. Roh Tuhan jamah setiap kami Tuhan, mengalir bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami semua yang hadir, kami percaya oleh kekuatan kuasa Roh Kudus itu, kami terus mengalami pertobatan, kami terus mengalami perubahan, kami terus mengalami kelahiran baru. Dan kami percaya malam ini Tuhan kerjakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, telah tiba saatnya umat Tuhan akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang adalah segala-galanya di dalam hidup kami. Firman-Mu yang menjadi kekuatan, Firman-Mu yang menjadi penopang di dalam hidup kami. Mari berbicara atas setiap kami Tuhan. Bukakanlah setiap rahasia kebenaran. Hamba-Mu yang Tuhan pakai ini, biarlah setiap huruf kata kalimat biar ada di dalam kendali Roh Kudus, sehingga apa yang hamba-Mu ucapkan, perkatakan, itu benar-benar datang dari Tuhan, yang membuat kami semua semakin dikuatkan dan dipulihkan. Kami tidak izinkan sabotase iblis dengan cara apapun yang berusaha untuk mencuri kebenaran, dengan mengalihkan perhatian kami, konsentrasi kami, dengan cara-cara mengantuk, dengan cara-cara HP berbunyi dan lain sebagainya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau kuasai kami semua, supaya biarlah jam pemberitaan ini benar-benar menjadi jam yang penting bagi setiap kami Tuhan. Kami pulang tidak seperti kami datang. Yang datang dengan sakit disembuhkan, yang datang dengan lemah dikuatkan, yang datang dengan kesukaran diberi jalan keluar. Karena kami percaya ada kuasa di dalam firman Allah. Bicaralah, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa, dan semua yang siap diberkati bersama dengan saya katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat. Haleluya. Bilang dulu samping kiri kanan, malam ini kamu luar biasa. Amin. Ya, bilang karena Yesus luar biasa dalam hidupmu. Ya, sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Tuhan berkati kita semua pada malam hari ini. Senang kita semua bisa Tuhan izinkan, Tuhan beri satu lagi kesempatan, satu lagi waktu untuk kita boleh mendengarkan firman-Nya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini saya masih berbicara seputaran tema yang tadi malam saya sampaikan, yaitu tentang Kristen yang apa? Yang apa? Yang dewasa. Puji Tuhan, semua masih ingat ada dua hal yang saya seberangkan tadi malam. Yang pertama, bahwa kita semua bisa menjadi dewasa kalau kita mempunyai kebenaran firman Tuhan, kalau kita buka hati kita bagi kebenaran firman Tuhan. Meskipun firman Tuhan yang kita dengar itu keras, tetapi firman Tuhan yang keras itu mematikan kedagingan kita, buat kita mengalami pertobatan, buat kita mengalami perubahan, sehingga kita boleh mengalami yang namanya kedewasaan di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, tadi malam saya sudah bicara kepada kita sekalian bahwa yang bisa membuat kita dewasa adalah waktu kita diizinkan Tuhan masuk di dalam setiap pencobaan, tantangan, ujian, masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Itu akan membuat hidup kekristenan kita semakin naik level, naik tingkat, naik kelas. Dan itu akan membuktikan bahwa kita tidak jadi Kristen kanak-kanak, kita tidak jadi Kristen yang rata-rata, tapi dari hari ke hari kita akan semakin dewasa di dalam
dalam Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan tadi malam di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu dua hal yang kita sudah pelajari tadi malam. Saudara yang mungkin tadi malam tidak ikut, saudara bisa juga membuka link di YouTube saya. Saudara bisa mengikuti khotbah tadi malam karena saya sudah unggah di channel YouTube Ebenezer. Ya, saudara bisa ikuti khotbah-khotbah di sana yang saya sampaikan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya melanjutkan bagian yang terakhir tersebut. Jadi Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi berbagai tantangan ujian, itu ada maksud Tuhan, yaitu supaya kita naik kelas, supaya kita naik level. Tetapi waktu Tuhan mengizinkan kita menghadapi ujian, cobaan, masalah dan tantangan, saudaraku, di saat yang sama iblis menunggangi. Iblis memakai masalah pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, supaya bukan kita naik kelas, tetapi justru kita gagal. Justru kita supaya tidak bertumbuh, supaya kita tidak maju, supaya kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, kanak-kanak terus. Itu kemauan dari setan. Saudara, waktu itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu kita menghadapi cobaan. Nah, karena itu kita harus waspada. Waktu kita, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, punya kehidupan yang niat untuk naik level, punya kehidupan yang rindu untuk naik, saudara, tingkat, naik kelas, untuk menjadi dewasa, maka iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha untuk membuat saudara dan saya gagal. Dia akan berusaha untuk membuat kita tidak bertumbuh, membuat kita tidak naik, membuat kita tinggal di dalam kenajisan, membuat kita tetap suka dengan dosa, membuat kita tidak suka dengar firman Tuhan, membuat kita kecewa dengan Tuhan. Tuhan, kenapa ini masalah tidak tahu selesai-selesai? Dan itu cara kerja setan yang setan mau lakukan buat saudara dan saya. Tapi malam hari ini saya mau bilang sama kita semua, kalau kita tahu setan mau gagalkan, setan mau kita tidak dewasa, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh mengalah, kita tidak boleh pasrah. Justru kita harus kalahkan, kita harus taklukkan iblis, kita harus ikrarkan kemenangan. Karena kita tidak dikasih karunia untuk mengalah, untuk kalah, tetapi kita dikasih karunia untuk menang terhadap segala sesuatu. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau tunjukkan beberapa teks tentang iblis itu tidak suka kita mengalami pertumbuhan. Ya. Iblis itu tidak suka saudara mengalami yang namanya kenaikan tingkat. Iblis tidak suka. Ya. Dia pasti akan mensiasatinya. Satu ayat lebih dulu kita perhatikan, 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-18. Mari ayat yang pertama ini saya mengajak jemaat untuk kita sama-sama membacakannya. 1 Tesalonika 2 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Ulang dari kata tetapi. 1, 2, 3. Tetapi iblis telah mencegah kami. Tetapi iblis telah. Jadi saudara, Rasul Paulus itu punya niat. Punya niat apa? Niat untuk saudara datang mengunjungi jemaat di Tesalonika. Tetapi setan tidak suka Paulus mau pergi mengunjungi jemaat yang ada di Tesalonika. Setan mencegah dengan berbagai macam cara upaya supaya Paulus tidak lagi mengunjungi jemaat yang ada di Tesalonika. Kenapa? Karena setan tahu kalau Paulus pergi terus-terus ke jemaat Tesalonika, maka jemaat Tesalonika akan bertumbuh di dalam iman. Kalau Paulus datang terus, khotbah terus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, maka jemaat yang ada di Tesalonika akan tinggalkan dosa, akan tinggalkan masa lalu, akan tinggalkan yang tadi malam saya bilang percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Dia akan tinggalkan, dan itu artinya setan kalah, iblis dipermalukan, dan setan tidak mau itu. Makanya saudaraku, ayat ini mengatakan dicegahnya Paulus berulang-ulang kali untuk Paulus tidak datang ke Tesalonika. Tapi saudara dengarkan baik-baik,
kerja setan. Paulus tidak mau mengalah dengan apa yang disiasati oleh iblis. Paulus kemudian saudara mengirimkan anaknya yang bernama Timotius untuk datang mengunjungi jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus kemudian menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika, dan tentu isi dari surat itu adalah pemberitaan Injil, berita keselamatan, berita yang membuat iman bertumbuh, berita yang diisi dalam adalah kata-kata yang berisi makanan keras yang membuat jemaat di Tesalonika mengalami kedewasaan, dan iblis tidak sanggup untuk mencegah Rasul Paulus. Amin. Amin. Saudara dengar baik-baik. Semua yang namanya niat baik itu pasti iblis tidak senang. Kalau saudara mau pergi pesta, iblis tidak akan halang. Ya saudara, itu iblis malah bilang, "Woi, siap cepat-cepat. Ya, tel musik subuhnya itu lu tidak dengar. Nanti kita duduk di belakang, kau makan dari belakang lagi." Itu setan, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi suruh kita lekas-lekas. Tapi kalau lonceng gereja yang bunyi, ting, setan bilang, "Hei, baru lonceng pertama." Ya, saudara. Setan bilang, "Jangan dulu. Itu baru lonceng pertama." Sudah lihat jam lagi, sudah lihat, kok sering hari boy. Orang biasa jam 6 baru dia pukul lonceng. Ini hari jam 5 dia pukul lonceng. Saudara, siapa yang bikin itu? Itu setan. Setan yang mulai bisik di telinga saudara. Karena setan tahu kalau saudara datang beribadah, kalau saudara datang menyembah Tuhan, kalau saudara datang dengar firman Allah, saudara bertumbuh, saudara kuat, saudara kalahkan setan. Setan mencegah. Amin. Kalau saudara terkasih dalam Tuhan, kita punya niat baik untuk berubah. Saudara, ya, dengar firman habis, ya saudara kita pulang. Wih, betul juga ya. Alkitab bilang saya tidak boleh rusak bait suci, karena bait suci itu adalah tubuh saya. Oh, saudara, termasuk tidak boleh isap rokok. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, waktu kita tahu itu firman habis, setan mulai bisik. Hai, lu percaya tuh. Ya. Saudara, setan mulai bisik. Dia putar balik itu. Ya. Lu pemulut suka gatal tuh. Lu makan habis coba. Lu pemulut sampai gatal. Nah, setan mulai bisik. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena setan tahu kalau saudara berhenti merokok, maka setan kalah. Imanmu dewasa, imanmu bertumbuh. Setan tidak mau. Saudara, setan cegah. Saudara terkasih, waktu mau makan sirip pinang, ya, saudara, sudah dengar firman. Ya. Tapi bilang, Tuhan sudah lihat tidak apa-apa kita di sini, pokoknya kita potong bawang, kita sambil mengalir 1-2 kali tidak apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena setan tahu kalau saudara lakukan kebenaran, saudara bertumbuh, dia kalah. Saudara lakukan kebenaran, saudara tambal, saudaraku hidup berkenan kepada Tuhan. Setan tahu itu, dia tidak mau. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makanya dia mencegah, dia berusaha mencegah. Waktu kita ada dalam masalah, kita tidak mau, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menyerah dengan masalah. Kita mau, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Tapi setan tidak suka. Setan bisik di telinga saudara. Ya, lupung masalah tidak akan selesai, lupung sakit penyakit tidak akan sembuh, lu biar doa tikam lutut. Setan omong begitu, sehingga ada banyak orang Kristen lalu kemudian pergi cari dukun, pergi cari orang pintar, pergi cari alternatif lain. Dia tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak mau mengandalkan Tuhan, karena iblis berusaha mencegah. Amin. Amin. Orang samping kiri kanan bilang, kamu jangan kalah. Sekali lagi, kamu jangan kalah. Bilang samping kiri kanan, kamu harus menang Bapak. Kamu harus menang Mama. Amin. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Cara mengajak setan. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Dan malam ini saya mau tunjukkan satu contoh di dalam Alkitab. Ada seorang anak Tuhan yang kemudian diperdaya oleh iblis, ya. Yang kemudian saudaraku dia tidak bisa mempertahankan hidup kerohaniannya.
Padahal dia ini saudara keturunan Abraham, artinya dia orang Yahudi. Dia ini saudara orang yang seharusnya mempercayai Tuhan Allah Yahweh, pencipta langit dan bumi, Allahnya orang Israel itu. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia kemudian akhirnya tergoda, dia akhirnya kemudian diprovokasi oleh iblis, dia kemudian dicegah oleh pekerjaan setan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga akhirnya dia gagal. Saudara, makanya kita tidak boleh jadi seperti orang yang sebentar kita akan bahas ini. Makanya saudara kalau mempelajari Alkitab itu memberitahu kepada kita bagaimana kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga, kita tidak boleh lengah, kita harus waspada tiap hari, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, roh-roh jahat yang bekerja di seluruh dunia. Dan karena itu anak-anak Tuhan tidak boleh lengah. Amin. Saudara perhatikan, saya tunjukkan beberapa ayat firman Tuhan tentang setan itu ya. Seperti apa dalam pekerjaannya. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-12. Perhatikan ini. Kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Kitab Wahyu 12 ayat 12. Silakan bacakan. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah siap. Iblis turun kepada kita dalam geram. Dalam apa? Geram itu sama dengan makan gigi. Jadi setan itu bukan dia main ketawa, iya, tidak. Dia ada makan gigi baru dia lihat kita itu. Anak-anak Tuhan itu bagi setan itu adalah musuhnya. Anak-anak Tuhan bagi iblis itu adalah lawannya. Karena itu iblis itu saudara, dia turun dengan geramnya yang sangat dahsyat. Apalagi dia tahu waktunya tidak akan lama lagi. Iblis tidak akan bisa bertobat. Iblis tidak mungkin bisa masuk surga. Tidak bisa. Iblis sudah pasti masuk neraka. Dan iblis tidak mau sendirian. Dia cari pengikut-pengikutnya. Dia cari orang-orang Kristen yang tidak berdaya. Dia cari orang-orang Kristen yang tidak sadar. Dia cari orang-orang Kristen yang lengah, yang tidak mewaspadai diri. Dia akan tangkap, dia telan. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, kita ikut binasa dengan dia. Karena hari-hari ini kita tidak tahu dia sedang bekerja dengan luar biasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makanya 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, Rasul Petrus mengatakan dengan jelas dalam ayat ini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti berjalan apa? Keliling. Kalau namanya keliling itu berarti dia ada di sekitar kita. Dia tidak hanya ada di Kalabahi sana, atau dia tidak hanya ada di Gunung Babi sana, atau dia tidak hanya ada di Mataru sana, atau dia tidak ada hanya di Kelong, di Pantar sana. Dia keliling dunia. Dia ada di mana-mana. Menurut catatan 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-19, iblis telah menguasai seluruh dunia. Iblis kuasai seluruh dunia. Itu artinya dimanapun setan ada, dia ingin mencegah, dia ingin menghalangi, dia ingin menelan, dia ingin menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Karena itu kita semua yang ada di gereja Immanuel Belelang, jangan pernah biarkan iblis untuk mempengaruhi hidup saudara dan saya. Kita harus taklukkan dia di bawah kuasa Tuhan yang telah memberikan kemenangan kepada kita sekalian. Amin. Lihat ayat ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, mari kita perhatikan, saudara yang terkasih. 1 Petrus tadi masih ayat pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan iblis berjalan keliling sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia mencari orang yang dapat ditelan.
Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita anak-anak Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mau mewaspadai diri kita, supaya iblis jangan sampai menghancurkan kehidupan kita. Karena saudara, kita adalah orang-orang yang harus mewarisi kerajaan Allah. Amin. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, tadi malam saya sudah seberangkan kebenaran buat kita semua, bahwa hanya orang-orang yang bertumbuh dewasa. Dan Tuhan inginkan itu terjadi buat kita sekalian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan biarkan setan untuk mencegah kita. Jangan biarkan iblis. Kita harus menang. Kita harus mengalami kemenangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan memperhatikan contoh yang tadi saya katakan. Orang yang sekali lagi menyia-nyiakan kesempatan untuk hidup di dalam Tuhan, untuk hidup menyenangkan Tuhan. Mari kita perhatikan. Saudara terkasih, Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat 27. Ini satu cerita yang panjang. Lukas 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Kita akan mulai dengan ayat yang ke-24 terlebih dahulu. Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-24. Injil Lukas pasal 19 ayat 24. Oke, mari kita baca 24, 25. 1, 2, 3. Lukas 16 ayat 24 dan 25. Lukas 16 ayat 24, 25. Kita baca ayat 24. 1, 2, 3. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi ini orang bilang apa? Bapak Abraham. Bapak? Berarti Abraham itu saudara bapaknya. Dan tidak ada orang yang selain Yahudi yang bisa panggil Abraham itu bapak. Itu hanya orang Yahudi. Saudara yang berkata Abraham itu bapaknya. Nah sekarang saudara lihat, Abraham juga menjawab, ini depo anak. Mari lihat ayat 25, Lukas 16 ayat 25. Lukas 16 ayat 25. 1, 2, 3. Tetapi Abraham berkata, anak. Sampai situ. Anak. Berarti saudara, orang ini mengakui Abraham itu sekali lagi bapaknya. Dan Abraham juga mengakui orang ini apa? Anaknya. Tapi saudara, meskipun dia ini orang Yahudi, dia ini disebut bangsa pilihan Allah. Dia ini disebut saudara orang yang percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi itu. Tetapi ternyata dia ada di neraka. Perhatikan ayat 23. Saudara terkasih dalam Tuhan, Lukas 16 ayat 23. Ayat 23, 1, 2, 3. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihat Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan. Orang kaya itu apa? Mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan ayat itu mengatakan orang kaya itu sengsara. Di mana? Di alam maut atau ada di neraka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun dia orang Yahudi, meskipun dia adalah anak keturunan Abraham, dia adalah saudara orang yang lahir bukan dari suku atau golongan non-Yahudi, orang yang tidak kenal Tuhan, seperti orang Filistin, orang Amori, orang Moab, orang Amon. Bukan, dia adalah keturunan Yahudi, keturunan Abraham, tetapi dia ada di neraka. Dia menderita sengsara di sana. Jawaban
Jawabannya simple. Kenapa dia ada di neraka? Karena dia tidak waspada. Waktu dia masih hidup, dia masih ada di dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iblis mencegah dia. Iblis berusaha membuat kekristenannya begitu-begitu saja. Iblis berusaha membuat dia menjadi orang percaya, tetapi tidak percaya sungguh-sungguh. Percaya tetapi hidup masih di dalam dosa. Percaya tapi tidak mau mengakui kebenaran. Percaya tetapi saudaraku tidak sungguh-sungguh mau terima firman, tidak mau matikan dosa. Dan ketika dia mati, dia ada di neraka. Kalau orang itu bisa ada di neraka, terlalu mungkin bagi kita semua, orang-orang yang menyebut diri Kristen, orang-orang juga yang menyebut diri orang orang gereja ini, gereja itu. Saudara, tidak ada yang tidak bisa kalau kita tidak hidup sungguh-sungguh bertobat, kalau kita tidak sungguh-sungguh menerima kebenaran, kalau kita tidak tinggalkan hidup yang lama, maka kita pasti juga akan menyusul dia. Amin. Bilang samping kiri kanan, Tuhan tidak pandang bulu. Tuhan selalu pandang bulu. Saudara yang terkasih, biar lupung Bapak Abraham. Ya. Jadi jangan bangga jadi orang Kristen kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan bangga jadi orang percaya. Bahkan jangan bangga kita jadi majelis, jadi pendeta. Jangan bangga kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup mau dewasa di dalam Tuhan. Karena pasti Tuhan datang, dia tidak lihat lu pun jabatan pendeta berapa lama, pegang gereja berapa lama. Dia tidak lihat lu ketua sinode, ketua klasis. Dia tidak lihat lu menjabat majelis, diaken, penatua, guru pak. Dia tidak lihat kalau hidup saudara dan saya tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak ada kompromi bagi Tuhan Allah. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi Tuhan sayang. Dia tidak tiba-tiba langsung angkat satu orang buang di neraka. Tidak, saudara. Ada kesempatan yang Tuhan beri. Ya. Kesempatannya kita masih hidup ini. Pilihannya ada pada waktu kita masih hidup. Waktu kita mati kita tidak bisa buat pilihan. Kesempatannya ada sekarang. Mau sungguh-sungguh respon Tuhan, mau terima Tuhan, mau percaya kepada Tuhan, mau ikuti kebenaran, mau hidup sungguh-sungguh, itu ada pada saat. Karena itu Alkitab berkata dalam Efesus 4 ayat yang ke-27, dikatakan jelas, jangan beri kesempatan itu kepada iblis. Jangan beri kesempatan itu kepada iblis. Artinya kita tutup rapat-rapat kita punya hidup. Saudara, kita kuasai kita punya diri. Kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang kita harus lakukan. Jangan kasih kesempatan sama iblis. Efesus 4:27. Mari silakan kita perhatikan ayat ini, dibacakan buat kita. Efesus 4 ayat 27. Efesus 4:27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sekali lagi, 1, 2, 3 jemaat. Korek samping kiri kanan, tutup rapat-rapat. Amin. Tutup rapat-rapat hidup saudara. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, kita kembali ke teks Lukas pasal 16. Ini cara iblis untuk mencegah kita. Saudara, iblis itu tidak cegah kita dengan cara kirim kuntilanak datang. Ya. Atau kirim pocong datang malam-malam. Atau kirim apa lagi saudara yang menakut-nakuti. Dia tidak kirim itu. Itu basi saudara. Iblis itu pakai trik-trik yang lebih modern. Untuk membuat orang tidak mencintai Tuhan. Untuk membuat orang tidak fokus dengan Tuhan. Untuk membuat orang tidak bertumbuh di dalam iman. Iblis pakai cara-cara yang lebih modern. Dia tidak kasih takut-takut kita dengan cara-cara kuno seperti itu saudara. Lihat ini ayat, kita perhatikan mulai ayat yang ke-16. Injil Lukas, ayat 19. Injil Lukas 16, Ayat 19, perhatikan teks ini. Dibacakan buat kita. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Ada seorang kaya yang berpakaian jubah ungu. Sekarang kalau orang pakai pakaian ungu, itu kita bisa semua pakai.
Kalau dulu itu yang bisa pakai pakaian ungu itu hanya orang kaya, saudara. Kemarin duduk cerita-cerita dengan Bapak Lalang bilang dulu ini kita tidak pakai apa-apa. Ya, itu sudah hanya pakai karung dan segala macam ya. Karena pakaian masih susah. Nah, di zamannya Alkitab ditulis, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang di sana pun susah sekali pakai pakaian yang namanya pakaian ungu. Karena kain ungu itu kain yang mahal. Yang bisa beli kain ungu itu orang yang hanya punya uang. Kalau tidak punya uang, tidak punya duit, tidak mungkin bisa pakai pakaian ungu. Dan saudara, orang kaya ini dia punya pakaian ungu. Pakaian ungu itu membuktikan bahwa dia ini orang sungguh-sungguh punya uang. Dia orang yang benar-benar kaya raya, saudara. Dan bukan hanya saja dia punya pakaian ungu, dikatakan dalam ayat itu setiap hari ia bersukaria. Kata bersukaria itu lebih tepat, dia berpesta. Saya tanya saudara, 1 tahun pesta berapa kali di saudara rumah? Ada 1 kali. Bapak, saya ini mungkin 50 tahun baru pesta 1 kali. Anak nikah itu yang saya pesta. Saudara, kita mungkin pesta itu 1 kali baru kita pesta. 3-4 tahun baru kita bisa pesta. Dia tiap hari hanya urus pesta. Saudara, ini berarti orang ini bukan kayanya main-main gila. Ini kaya yang sungguh-sungguh kaya. Tapi saking kaya, saking dia punya banyak harta, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak mencari Tuhan. Dia tidak memberikan hidupnya kepada Allah. Kekayaan menjadi Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak tahu kalau iblis sedang memakai kekayaan itu untuk mencegah dia supaya dia menjadi orang Kristen. Dia menjadi keturunan Abraham, tapi keturunan Abraham yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pemalas di gereja, pemalas baca Alkitab, pemalas untuk sembahyang, pemalas untuk saudaraku lakukan hal-hal yang rohani. Kenapa? Karena bagi dia kekayaan sudah menjadi segala-galanya di dalam hidupnya. Itu cara kerja setan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang Kristen tidak bisa bertumbuh rohaninya hari-hari ini. Kenapa? Iblis cuma sodorkan beberapa tawaran sederhana supaya membuat kita tidak setia dengan Tuhan, membuat kita malas-malas dengan Tuhan, membuat kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang punya kios, dia mau tutup untuk hari Minggu juga dia rasa berat ya. Apalagi kalau kios depan gereja ya saudara, itu kadang-kadang dia bilang, ini pas hari Minggu begini anak-anak dong itu, dong kalau menangis dek mama tidak bisa tahan, jadi pasti dong kasih uang kok dia datang belanja di kita kios. Jadi kita jangan kok kita jaga kios saja. Saudara yang terkasih, harta bisa buat orang tidak pergi beribadah. Ada berapa banyak orang Kristen karena cari makan, cari perut, saudaraku, ya. Hari Minggu dia tidak pergi ibadah. Dia tidak mau tahu dengan gereja, dia tidak mau peduli. Karena bagi dia makan lebih penting, cari uang untuk kas makan istri anak lebih penting daripada pergi cari Tuhan. Anda dengar baik-baik, itu cara kerja setan menipu kita dengan semua harta-harta kekayaan dunia supaya kita tidak bertumbuh di dalam iman, supaya kita tidak mentuhankan Tuhan, tetapi harta menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Saudara, kalau ini gereja nih, semua jemaat hadir, yang Bapak Lalang sebut berapa puluh kakak, ini gereja nih tidak tampung seperti ini malam ini. Ya. Tapi berapa banyak orang yang tidak datang ibadah, tidak anggap bahwa ibadah itu penting. Hari Minggu mungkin nilai KKR, jadi kita tidak usah pergilah. Hari Minggu apakah juga seperti itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau harta sudah mengikat seseorang, maka sekali lagi Tuhan tidak akan menjadi segalanya di dalam hidup orang itu. Karena manusia ini tidak mungkin bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Matius 6, perhatikan ayat 19, 20, 21. Perhatikan ini ayat Matius pasal 6 ayat 19, 20, 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga,
Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. 22 jemaat sama-sama kita baca ayat ini, Matius 6 ayat 22. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. 23. 1, 2, 3 jemaat. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Dan jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan. 24. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Itu bahasa orang Kasdim yang artinya adalah rumah harta benda. Kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan tidak bisa mengabdi kepada harta benda. Tidak bisa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena kalau kita mengabdi kepada yang satu, kita akan membenci yang lain. Dan kalau kita membenci yang lain, saudara, maka tergantung benci yang mana. Kalau membenci harta benda, maka ayat itu berkata bahwa itu seperti mata yang menerangi seluruh hidup kita. Tetapi kalau kita membenci Tuhan dan mencintai harta benda, maka gelaplah seluruh kehidupan kita. Mata kita menjadi buta. Mata kita tidak bisa melihat hal-hal kekal, hal-hal kerajaan Allah, hal-hal yang dijanjikan Tuhan. Karena saudaraku, iblis menutup mata rohani kita. Iblis menutup kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan dengan harta kekayaan. Karena itu saudara dengar baik-baik, jangan biarkan setan menipu dan menggelapkan mata rohani saudara dan saya. Biarkan mata rohani kita memandang jauh ke depan, bahwa ada satu kemuliaan yang lebih daripada sekedar kemuliaan emas, lebih daripada sekedar kemuliaan makanan di dunia, lebih daripada sekedar kemuliaan harta di dunia. Apapun yang diinginkan di dunia, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan yang Tuhan janjikan bagi gerejanya, orang-orang yang bertumbuh dewasa. Tuhan rindu itu terjadi buat kita semua yang hadir malam hari ini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau saudara ketemu mata rohani itu harta subutakan bahaya. Ketemu dengar firman hanya dari telinga kiri tembus telinga kanan. 2 Korintus 4 ayat 4. Lihat teks ini. 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4. Ya. Saudara perhatikan mulai ayat 3 lah. Ayat 3 lalu ayat 4 ya. 2 Korintus 4 ayat 3 lebih dulu. 1, 2, 3. Jika Injil yang kami beritakan, Paulus bilang, masih tertutup juga. Orang tidak lihat ini kebenaran Tuhan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, padahal Paulus ngomong terus, rasul-rasul khotbah terus, pendeta-pendeta khotbah terus, gereja tiap minggu majelis, diaken penatua khotbah terus. Tapi kalau itu Injil masih tertutup juga, itu hanya bagi orang yang binasa. Siapa mereka? 4. Kita lihat 1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang ganti kata pikiran itu dengan mata. Itu yang tadi Yesus bilang, matamu gelap. Yang dimaksud itu pikiran kita tuh mata. Mata untuk melihat sesuatu. Pikiran itu sesuatu yang akan membawa kita untuk melihat sesuatu yang ada di depan. Visi, misi kita. Jadi saudara kita ganti itu pikiran dan kata mata. 1, 2, 3. Mata telah dibutakan oleh ilah sama ini. Tuhan zaman ini itu salah satunya harta, kekayaan. Itu bikin orang buta. Woi, jadi saudara lihat ya, dia bilang apa yang saya harus buat supaya saya punya hasil tanah ini, saya bisa simpan semua. Saya pun kacang, saya pun ubi, saya pun jagung, saya pun padi, pokoknya semua dia mau simpan ini, saudara terkasih. Lalu ayat 18 sebelah kanan sama-sama dengan saya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat.
Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Wih, Bang Tua pikir-pikir, lalu kemudian dia bilang, wih, saya punya gudang ini terlalu kecil, saya rombak dulu soalnya hasil terlalu banyak. Dia mulai rombak, dia kerja, dia bikin saudara lebih besar lagi. Setelah jadi besar, apa yang terjadi? 19 sebelah kiri saya. Silakan, 1, 2, 3. Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Bersenang-senanglah, bersenang-senanglah. 2 kali ya. Karena semua ada. ATM ada 5 juta. Di itu BRI. Danamon punya 10 juta. Ya, BCA punya 30 juta. Kalau sekarang begitu tuh saudara. Jadi Bapak Tua bilang begini, saya tinggal lipat tangan kok, ongkang-ongkang kaki kok. Saya tinggal makan saja, makan tidur. Tinggal pasiar-pasiar saja, enak mau mati. Ya saudara. Tapi dia tidak pikir Tuhan. Nah, mari ayat 20 sama-sama kita baca. Lukas 12, 1, 2, 3. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bilang samping kiri kanan, jangan bodoh. Jadi orang yang tidak datang gereja bodoh. Yang hari-harinya kerja cari duit itu orang bodoh. Yang lupa Tuhan itu orang bodoh. Saudara, kenapa dibilang bodoh? Mari kita baca lanjut. 1, 2, 3. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Lu pembagian piara 5 ekor dong, untuk siapa nanti? Ya, lu soal marhumah, lu soal marhum. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Lupung uang yang tadi saya bilang tuh ada di bank ini, di bank itu, di koperasi ini, koperasi itu, siapa yang ambil nanti? Ya, saudara terkasih, apalagi kita masih muda-muda, istri langsung bilang begini, puji Tuhan, saya kawin lagi dulu. Ya, nah, saudara terkasih dalam Tuhan, bapak-bapak, ya, cari uang mah ingat Tuhan, jangan kumpul kasih istri terlalu banyak. Jangan sampai Anda kerja-kerja capek, pulang mati tinggal tampat, istri kawin makan buang yang itu yang tadi kita kumpul-kumpul. Ini fakta Alkitab ada omong nih. Ya. Karena kerja tidak tahu diri, banting tulang, capek, setengah mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak sadar kalau sebentar lagi dia mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini singkat. Hidup ini singkat, dengar baik-baik. Makanya jangan cuma mau cari harta dunia, cari harta sorgawi. Karena kalau saudara tidak kaya di dalam Tuhan, hidupmu binasa. Sama seperti Lukas 12 dan Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai 27 itu. Amin. 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 Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 21. Mari kita perhatikan Lukas 12. 1, 2, 3. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak. Amin. Saudara tidak kaya di hadapan Tuhan, maksudnya kaya rohani, bukan kaya jasmani, kaya rohani. Itu penting. Karena nanti waktu Anda pulang ke sorga, waktu Anda sampai di sorga, Tuhan tidak tanya, Bapak Lalang, lu punya bank, lu punya tabungan di bank ada berapa? Tuhan tidak tanya. Yang Tuhan tanya, imanmu, kerohanianmu sudah dewasa atau belum? Kalau hidupmu hanya cari harta di dunia, kau miskin secara rohani, jangan berharap kau akan diterima di sorga. Karena sorga hanya tampung orang-orang yang kaya secara rohani. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Makanya di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 kita temukan ada jemaat Laodikia. Jemaat itu Tuhan tegur mereka. Kenapa? Karena mereka hanya urus harta dunia.
Mereka hanya rasa diri kaya tapi miskin rohani mereka. Tuhan tegur. Tuhan bilang, jemaat Laodikia, kau tidak sadar kau ini miskin, buta, telanjang, melarat, malang. Sekarang datang beli pakaian, beli minyak untuk melumas matamu supaya kau bisa melihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik. Makanya jangan biarkan setan tipu kita dengan harta. Sekali lagi, kita harus cari Tuhan sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Amin. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Jangan andalkan harta dunia ini, Bapak Mama, Saudara. Saya ulang lagi, harta suatu saat akan berakhir. Ya. Harta suatu saat akan berakhir di dunia ini. Makanya mulai hari Minggu besok yang pemalas gereja, mama-mama dong, tolong ingatkan bapak-bapak yang pemalas. Ya Bapak, cari uang, mari kita pergi gereja. Jangan sampai Bapak cari-cari kumpul kasih beku laki baru. Asal begitu. Amin. Kalau ada bapak-bapak yang mama pemalas ibadat, tolong pulang kasih ingat mama-mama. Ya, mari kok kita pergi gereja. Ya. Tetap sabar, tenang. Bukan harta, bukan uang, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan kita punya mobil, punya rumah, itu yang menghibur kita. Tapi hanya ada satu sobat yang menghibur kita sekalian. Dia siapa? Yesus Tuhan Allah yang sejati. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ulang lagi, mari kita semua cari Tuhan. Jangan biarkan setan tipu saudara ya. Jangan biarkan setan tipu kita dengan itu semua. Saya ulang, mulai hari Minggu, hari-hari yang akan datang, saudara setia cari Tuhan. Saya mau bertumbuh di dalam iman. Saya tidak bisa bertumbuh kalau saya tidak cari Tuhan. Saya tidak bisa bertumbuh kalau saya tidak temukan Tuhan. Ya, kita butuh Tuhan, saudara. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Kristus di dalam hidup kita. Karena itu sekali lagi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Carilah Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui. Ada amin? Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang iblis seringkali tawarkan buat kita. Ya, itu yang iblis mau pakai untuk mencegah kita. Ya. Karena itu jangan pernah lupa, harta dunia suatu saat kita akan tinggalkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal kedua yang bisa mencegah kita, ya, sambil kita menunggu lampu akan dinyalakan, saudara. Hal yang kedua yang iblis mau pakai untuk mencegah kita adalah hal-hal yang sifatnya adalah bersukaria. Dikatakan di dalam ayat yang ke-19 dari Lukas pasal yang ke-16 tadi. Ayat yang ke-19, saudara. Kita menemukan ayat itu mengatakan orang itu bersukaria. Bersukaria dalam kemewahan, bersukaria setiap hari. Itu yang dia bisa lakukan dengan kekayaannya. Dia bisa lakukan dengan kekayaannya itu, dia senang sekali, saudara. Jadi apa yang bikin dia punya hati itu bersukacita, hatinya itu terbakar, itu yang saudara dikasih Tuhan dilakukan dia setiap hari. Dengan kata lain, dia tidak menjadikan Tuhan itu sebagai sumber sukacitanya. Dia tidak menjadikan Tuhan itu sebagai sumber kebahagiaannya. Kemungkinan saudara, orang yang kaya itu biasanya satu, dia pasti punya wanita-wanita, ya saudara, yang bikin dia senang. Ya. Satu pijit di kaki, satu pijit di kepala, satu pijit di tangan, ya itu saudara. Jadi dia punya banyak wanita. Kalau saudara baca kitab pengkhotbah itu kan Salomo itu waktu dia kaya, dia punya banyak istri, 700 saudara. Dan 300 gundik. Jadi bukan main-main, terlalu banyak. Jadi orang kalau bersukaria dalam kekayaan itu bukan hanya sekedar karena uang, harta banyak, tetapi dengan dia punya foya-foya kehidupan, dengan rasa tidak ada yang bisa halangi dia. Dia mau punya perempuan berapa, dia mau suka-suka, dia pokoknya lakukan. Saudara terkasih dalam Tuhan, dia akan cari apa yang bisa membuat dia senang, apa yang membuat dia happy, apa yang membuat dia bahagia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang Kristen yang juga demikian. Dalam hidupnya dia hanya mencari sesuatu yang bikin dia senang, bukan yang Tuhan senang.
Pokoknya apa yang bikin dia senang, itu yang dia lakukan. Itu bukan ciri hamba Tuhan. Itu bukan ciri orang Kristen. Orang Kristen itu bukan lagi melakukan apa yang dia senang, tetapi apa yang Tuhan senang. Malam ini kita ibadah bukan untuk kita senang, tetapi Tuhan senang. Amin. Amin. Saudara lihat ayat ini ya. Kitab Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Kitab Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Apa kata firman Tuhan? Saudara, jadi kalau kita hidup dengan Tuhan itu beda. Ya. Jadi bukan lagi cari apa yang kita senang, tetapi apa yang Tuhan senang. Justru apa yang kita senang tidak boleh kita lakukan. Apa yang kita anggap itu sebuah kebahagiaan, justru itu kita harus sangkali. Apa yang bikin kita rasa senang secara jasmani, itu justru kita harus matikan. Saudara lihat ayat ini, Galatia 1 ayat 10. Sama-sama dibacakan jemaat Tuhan. 1, 2, 3. Jadi hamba Kristus itu bukan mencari kesenangan kita, tapi mencari kesenangan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kita mau senang apa? Dulu saya itu senang mabok-mabok. Itu saya dulu, saudara. Kalau tidak mabok itu saya rasa ini hari tidak bahagia, ya saudara. Maka untuk bahagia bagaimana? Saya mesti cari 1-2 sloki dulu. Kalau saya pun ada panas, itu saya bahagia ini. Itu saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi sekarang ketika di dalam Tuhan, Tuhan tidak suka itu. Meskipun menurut saya senang, tapi Tuhan tidak suka. Karena Tuhan tidak suka orang mabuk. Galatia pasal yang ke-5. Mari kita lihat ayat yang ke-19, 20. Saudara perhatikan ini. Kitab Galatia pasal 5 ayat 19, 20. Galatia pasal 5 ayat 19, 20. Nanti saudara baca ayat 19 bagian separuh, karena tadi malam saya sudah baca. Saya mau mulai dengan kata perbuatan daging saja. Sama-sama kita kata. Mulai dari perbuatan daging. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu, sampai situ saja. Karena ini tadi malam sudah bahas ayat 21, 20 langsung. 20, 21. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Sama-sama ayat 20. 1, 2, 3. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekarang saya mau tanya, daging itu enak atau tidak? Daging itu enak. Makanya kalau makan ada daging, ada sayur, kita pilih daging itu harus. Karena enak. Daging itu selalu enak, saudara. Makanya itu ayat bilang perbuatan daging sudah nyata. Daging itu halal yang enak buat kita, halal yang menyenangkan buat kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya selalu bilang begini, bikin dosa itu enak atau tidak? Enak. Terlalu enak. Saudara yang terkasih, berbuat dosa itu paling enak. Ya. Saya mau tanya kepada bapak mama, bapak saudara semua, kita omong dalam konteks dosa ya. Ya, sekarang saya tanya, saudara, istri 1 sama istri 2 enak mana? Bapak-bapak betul kok. Kalau saya 2. Istri 2 itu paling enak. Ya, itu saudara. Kenapa enak? Ya saudara, 1 cuci piring, 1 cuci pakaian. Ya itu saudara. Ya, enak itu. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, enak. Tapi itu menurut daging. Saudara, makanya ada ajaran tertentu. Ya saudara, dia bilang, bagus kita, nanti kalau kita mati ke surga, ada 77 bidadari yang akan menyambut kita. Enak kan? Ada 77 bidadari. Saudara, enak. Daging itu enak. Makanya saudara, ya kawin banyak, karena enak.
Daging itu selalu enak. Tetapi sekali lagi kita jadi hamba Tuhan bukan cari kesukaan daging, tapi kesukaan Allah. Menjadi orang Kristen bukan mencari lagi kesukaan diri kita, tapi kesukaan Tuhan. Apa yang kita sukai tapi Tuhan tidak sukai, kita tidak boleh lakukan. Karena itu bukan anak Tuhan, itu bukan hamba Tuhan, itu bukan orang percaya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, makanya tidak boleh ya, yang tadi sudah disebut-sebutkan, termasuk di dalamnya kemabukan, tidak boleh. Saudara, yang bilang siapa? Tuhan Allah, Alkitab. Amin. Amin. Jadi Bapak Mama, saudara semua, mari kita sungguh-sungguh imani ini firman Tuhan dalam kitabku hidup. Ya. Sebab orang mabuk tidak mungkin ada dalam kerajaan Allah. Saudara yang terkasih, masih banyak orang Kristen bahkan minta maaf. Ada majelis masih minum mabuk juga. Barin. Saya tadi malam bilang masih ada pendeta juga yang masih sabdo soloki. Jangan. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, bukan apa yang kita sukai, tetapi apa yang Tuhan sukai. Amin. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ya. Makanya tadi malam yang saya ngomong itu bukan yang kita sukai, tapi yang Tuhan sukai. Kalau kita isap rokok kita suka, kita makan sili pinang kita suka, tapi persoalannya Tuhan tidak suka. Jadi kalau saudara mau jadi anak Tuhan, hamba Tuhan, yang tidak mau nanti menyesal seperti itu orang kaya, saudara mesti ambil keputusan menyangkal diri, menguasai diri. Makanya ada ayat Alkitab yang mengatakan penyangkalan diri. Ikut Tuhan itu harus pikul salib. Ikut Tuhan itu harus ikut jalan sempit. Kenapa? Ya karena kita harus menanggalkan yang kita rasa senang harus kita tanggalkan. Ada 3 pendeta saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama-sama lulusan satu sekolah teologi. Ya. Sebut satu nama, Kobus, minta maaf kalau ada nama sama, Kobus, Daniel, ya. Kalau ada sama nama, ya saudara, dan satu Uka. Daniel itu biasa orang panggil Dani. Jadi Kobus, Dani, dan Uka. Saudara, 3 hamba Tuhan ini sama-sama lulus satu sekolah teologi. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, setelah mereka lulus satu sekolah teologi dan mereka pelayanan, saudara, lalu tibalah saat di mana mereka mengakhiri pelayanan pertandingan mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mereka alias meninggal. Waktu mereka meninggal, ini cerita ya, bukan ayat Alkitab. Ini saya cerita ilustrasi. Saudara yang terkasih, waktu mereka meninggal, saudara, sebelum mereka menuju ke sorga, ternyata mereka diberikan 3 salib yang harus mereka pikul. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Dani pikul 1, Kobus pikul 1, lalu satu nama siapa tadi? Uka pikul 1. Jadi mereka 3 pikul salib yang sama ukurannya, sama panjangnya, sama lebarnya. Saudara, mereka 3 pikul. Lalu mereka tanya kepada malaikat, malaikat kenapa kau harus pikul ini salib? Ya, lalu malaikat bilang soalnya itu salib itu penting bagi kamu 3 hidup. Ya saudara. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan, mereka karena dengar itu kata penting, mereka 3 pikul. Pikul setengah jalan. Ya, mereka tanya lagi kepada malaikat, malaikat kapan kita sampai di sorga? Ini salib berat ini. Ya saudara. Lalu malaikat jawab mereka 3, sabar saja, pikul terus. Ya, mereka 3 jalan-jalan, tiba-tiba saudaraku mereka berhenti, lalu mereka 3 berunding. Uka, Dani, dengan Kobus. Ya saudara. Kobus bilang begini, ini salib ini kalau kita pikul sampai bulan depan baru kita sampai. Uka, lu masih kuat? Saya lihat kembaran kecil anak begini nih. Ya, saudara. Uka bilang, Hasmo bilang bagaimana kok? Malaikat yang omong ini dia tadi ada bilang penting ini. Ya saudara. Lalu Dani bilang begini, sudah saya usul. Saya lihat kamu 2 nih, dari tadi nih kamu 2 rasa tidak bisa lagi. Jadi saya usul, saya juga rasa berat ini. Soalnya ini malaikat juga tidak kasih tahu kita sampai kapan kita pikul ini salib. Ya saudara. Jadi Kobus bilang, jadi bagaimana?
Dani bilang begini, lebih baik kita 3 ini, horo separuh kasih kurang. Ya. Saudara, Uka bilang begini, jangan, kita tanya dulu malaikat. Kalau malaikat izinkan, kita horo. Hei Uka, kalau lu tanya lagi, kok apa Dani bilang begitu. Kalau lu tanya lagi baik kok itu malaikat bilang boleh. Kalau dia bilang tidak boleh, lu ini memang dulu lu sekolah teologi bodoh sampai sekarang lu masih bodoh. Ya. Sedang Kobus omong begitu. Ya. Uka bilang begini, kamu dua kalau mau horo nah horo, saya tidak lah. Biar saya beradu, saya pelan-pelan, saudara. Akhirnya Dani bilang begini, Kobus bilang Dani, Kobus bagaimana? Jadi kita udah horo kok? Dani bilang sudah, lu jauh ikut Uka. Memang dia bodoh, kita ini horo, tapi dia tetap bentuk salib. Tapi kita horo supaya dia agak ringan sedikit. Biar kecil tapi tetap salib toh. Nanti malaikat tanya, kok kenapa kamu dua pun salib berubah? Kok ini salib juga ini? Ya tuh saudara. Jadi dong dua pintar memang di sekolah teologi juga dong dua pintar. Jadi dong dua horo kasih separuh, yang panjangnya dong potong, yang dia lebar juga dong potong 2. Jadi kelihatan tetap sama salib tapi lebih ringan, saudara. Jadi dong dua Kobus dan Dani pun suringan. Uka pun masih berat, saudara. Jadi Uka bilang begini, sudah kamu dua masih horo mah. Saya lebih dulu soalnya kamu dua punya ringan, nanti pas kamu dua lewat saya. Ya saudara. Dia bilang, Uka lu duluan sudah. Lu memang kepala batu dari dulu, kepala batu. Kita ajar nyontek dari dulu, dia tidak mau. Ini yang dia begini. Ya saudara. Ya, akhirnya Uka mulai pikul dia punya nere pelan-pelan, saudara, karena berat dia pun salib. Tapi Dani dan Kobus mereka gergaji tidak lama dan akhirnya ringan. Mereka dua tinggal pegang satan. Dia dong dua lari cepat. Uka, dah. Kobus bilang begitu. Lu rem di situ, kami dua sugas ini. Ya saudara. Dong dua cepat sekali, dong dua lari saja saudara. Karena dong dua pun salib sekecil, tetap salib. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena mereka dua ikut dong dua pun senang. Jalan-jalan begini betul saudara. 1 bulan kemudian mereka sampai di depan pintu sorga. Tetapi antara pintu sorga dengan mereka ada jurang yang dalam. Lalu suara dari sorga malaikat bilang, Kobus, Dani, taruh kamu pun salib untuk lewat itu jurang. Nah, sekarang ini salib susah potong anak. Taruh piteng langsung jatuh. Ya saudara, tidak bisa. Kobus dan Dani bilang, kerja bagaimana ini sudah? Ya. Dani bilang begini, sabar Kobus, Uka masih dari belakang kok. Ya. Nanti datang baru kita akal-akal dia kok, kita pakai dia salib toh. Lu tahu dia pembodoh gitu. Ya sudah mulai baru nih. Betul Dani. Lu memang pintar dari dulu memang di kelas teologi, memang lu memang terlalu ya saudara. Akhirnya dong dua duduk, tunggu dong dua duduk di situ sambil minum kopi, duduk ya. Sudah tiba-tiba Uka datang, bangkak dia pun sini. Karena pikul 1 bulan lamanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, datang. Kobus, Dani, kamu udah belum masuk? Itu sudah kawan, kami dua ini ada tunggu, kita ini namanya dari dulu satu kampus jadi. Masa kami dua kalau masuk duluan untuk kami dua juga tidak enak, kita dulu sama-sama itu. Begitu lagi? Ya iya atau tidak? Ya sudah, kebetulan kita sama-sama dari Alor lagi ini. Ya saudara. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, mulai akal-akal ini Uka nih. Uka bilang, jadi bagaimana? Lu dengar tuh suara dari surga. Uka, sekarang taruh lepung salib dan silakan masuk. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, Uka taruh pipas. Ya saudara terkasih. Lalu Kobus dan Dani bilang, kawan, jangan lupa kita juga kita juga ikut lepung salib saja. Kita punya tadi tidak pas. Oh boleh. Uka bilang boleh. Tapi tunggu kok saya sampai dulu baru kamu toh. Masa kamu duluan? Tidak bisa, saya duluan. Saya pikul setengah mati nak. Ya sudah. Oh itu juga baik, yang penting lu kasih pinjam kami dua kok kita sama-sama. Uka bilang, saya terlalu baik hati jadi. Meskipun kamu dua bikin jahat saya, tapi saya tidak tega lah. Ya sudah, nanti pokoknya yang penting saya masuk surga baru. Kamu dua mau atau siapa duluan, nah terserah. Yang penting saya masuk. Ya saudara. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, Uka julangkan. Begitu Uka pun kaki 1 sampai di pintu sorga, salib pun hilang.
Dani dan Kobus bilang, Uka! Uka! Tarik Uka bilang, Kobus, Dani! Tidak bisa lain. Saudara, karena tidak mungkin keselamatan itu bisa dibagi-bagi buat orang lain. Amin, saudara. Anda punya salib tidak bisa bertukar dengan istri. Istri punya salib tidak bisa tukar dengan suami. Suami punya salib tidak bisa tukar kasih tetangga. Tidak bisa. Masing-masing pikul dia punya salib. Saudara dengar baik, penyangkalan diri itu bicara soal diri kita. Bertanggung jawab kita dengan Tuhan. Kalau saya pikul salib yang untung saya, bukan orang lain. Karena satu-satu akan mempertanggungjawabkan imannya di hadapan Allah. Tidak ada koneksi orang dalam di dalam surga. Amin. Biar kita satu rumah, biar kita satu sekolah teologi, biar kita satu sinode gereja, biar kita tim pelayanan sama-sama. Tidak ada. Yang ada, saudaraku, hanya orang masing-masing mempertanggungjawabkan dirinya. Amin. Karena itu jangan dengar kata orang, dengar kata firman Allah, dengar kata Alkitab. Jangan dengar Uka, jangan dengar Kobus yang ngomong tidak berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Ada banyak orang suka meringankan firman, meringankan perintah-perintah Allah, meringankan isi Alkitab demi kepentingan kesenangan diri. Jangan itu. Amin. Saya omong terus terang. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan ikut. Ada banyak orang suka ikut orang-orang yang tidak bawa kita kepada kebenaran. Saudara, ikut firman Allah. Itu yang tadi Lukas dan Kobus itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, Kobus dan Dan itu. Lukas itu punya pendirian. Apapun yang terjadi, saya lebih taat suara Tuhan. Biar Tuhan bilang pikul salib, saya pikul, saya tidak gergaji. Biar ini sakit, biar ini tidak menyenangkan. Orang lain bilang, oh, isap rokok tuh enak, silakan. Orang lain bilang minum mabuk enak, silakan. Saya ikut kata Tuhan, saya ikut kata firman Allah. Lebih baik saya sangkal diri, lebih baik saya pikul salib. Orang lain bilang berzina enak, silakan. Orang lain bilang selingkuh enak, silakan. Saya ikut kata kebenaran, saya tidak mau lakukan itu. Orang lain boleh bilang marah, iri, dengki, benci, boleh. Penyembah berhala, menyembah kayu batu, boleh. Silakan. Saya tidak. Seperti Yosua bilang, orang lain mau menyembah Allah lain, silakan. Saya dan seisi rumah saya akan menyembah kepada Allah yang benar. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan ikut orang. Ikut Tuhan pun mau. Amin. Ya saudara, anak-anak muda suka ikut-ikut orang lain pun mau. Ya saudara, dia lihat dia pun tetangga hamil duluan baru nikah, dia juga kepengen hamil duluan. Jangan ikut. Anda mesti dengar firman. Kalau lihat tetanggamu pacaran raba kiri raba kanan, jangan ikut. Amin. Mesti orang benar, hidup benar, itu beda. Orang beribadah tuh hidup mesti beda dong. Maleakhi 3 ayat 18. Coba lihatin ayat. Maleakhi 3 ayat 18. Maleakhi 3 ayat 18. Jadi kalau kita ini tidak beda nih, kita ikut kitab mau-mau. Galatia, Maleakhi 3:18. Ya, sama-sama jemaat. 1, 2, 3. Kita akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dengan orang yang apa? Fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak apa? Beribadah kepada Allah. Kita mesti beda. Orang lain datang ibadah mengantuk tidur sampai firman Tuhan selesai, kita jangan ikut dia. Ya saudara, kita ikut Tuhan ku mau. Orang lain melayani setengah-setengah, kita jangan ikut dia melayani setengah-setengah. Kita ikut firman Allah. Orang lain separuh melayani Tuhan, melayani dunia. Orang pakai bahasa bilang pakai 2 baju. Saudara, kita tidak boleh 1 baju untuk Tuhan. Terserah dia. Saudara terkasih,
Makanya hidup ini bukan soal saya senang. Hidup ini soal Tuhan senang. Amin. Nah, itu yang Tuhan mau. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, Lazarus itu dia begitu. Lazarus yang ada di itu orang kaya tuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia susah setengah mati. Menderita saudara. Tapi dia mau Tuhan senang. Dia mau Tuhan suka. Dia tidak ikut-ikutan Lazarus. Meskipun dong dua satu tempat peristiwa. Ya, dong dua ada di satu tempat peristiwa. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kaya hidup beda. Lazarus hidup beda. Lazarus anak Tuhan, Lazarus orang benar. Tetapi saudara orang kaya itu hanya sekedar keturunan Abraham. Tapi dia hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Jangan biarkan setan sekali lagi menawarkan kesenangan-kesenangan kedagingan. Biarkan kita boleh menang terhadap segala kesenangan-kesenangan kedagingan. Saya ulang lagi, hal-hal yang sifat daging mesti buang, ya. Jadi jangan yang kita suka, cari yang Tuhan suka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan itu memang tidak gampang. Itu yang tadi saya bilang pikul salib. Ya saudara, itu yang namanya menyangkal diri. Kalau tidak maka tidak ada itu ayat bilang penyangkalan diri. Tidak ada, pikul salib tidak akan ada. Tapi itu ada ayat pikul salib dengan sangkal diri itu karena ada yang kita senang tapi kita harus bilang tidak boleh. Ya, ada yang kita suka tapi itu harus tidak boleh dilakukan. Itu yang bikin kita pikul salib dan bikin kita tidak boleh lakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dulu saya ini tukang pesta. Ya, saudara. Karena orang tidak undang juga saya hadir di pesta. Ya. Saya itu begitu. Saya kalaupun telinga sudah dengar, musik subunyi. Itu saya pun kaki mulai bagatal. Makanya mungkin sekarang Tuhan hukum saya kok saya kaki ada sakit-sakit terus ini, saudara. Karena dulu tiap malam, ya saudara, tiap malam orang di pesta tuh mungkin saat-saat kali saya ini tiap malam hanya pasang telinga berdiri. Pokoknya setiap hari itu ronda keliling kota Atambua. Saya tinggal di Atambua dulu, saudara sekolah. Tiap hari keliling cari pesta di mana, pesta di mana, pesta di mana, pesta di mana, saudara. Ada dua kepentingan saya pergi pesta. Yang pertama makan gratis, itu pertama. Ya saudara. Ya karena paling enak toh saya di kos. Ya daripada masak setengah mati lagi. Saya cari pesta kok saya tinggal makan saja toh. Ya saudara, tinggal pergi makan. Ya. Saudara terkasih dalam itu kepentingan pertama. Kepentingan yang kedua itu adalah itu kepentingan kedua, saudara. Dansa sampai pagi. Saya paling hobi dansa, saudara. Itu mulai dari gandeng tante-tante sampai nenek-nenek. Pokoknya semua yang masih ada bernapas di muka bumi ini semua kita pegang ya saudara. Untuk berdansa rame-rame. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, senang sekali dengan pesta. Bagi saya kalau tidak pergi pesta itu saya pun kaki gatal. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Karena itu saudara, saya tidak taat ini firman Tuhan. Galatia pasal 5 tadi ayat 21. Seandainya saya mati itu hari, mangkali neraka terima bulat-bulat. Ya. Karena memang tiap hari satu sumabok, dua pesta non-stop. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini hidup yang tidak berkenan. Kristen dari lahir. Karena saya pun nama Ebenezer itu bukan subesar berkas nama. Dari langsung Ebenezer. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Tapi sekali lagi hidup tidak menyenangkan Tuhan. Hidup jauh dari Tuhan. Hidup tidak suka sama sekali dengan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Tapi sekarang beda. Dulu senang pesta, sekarang senang melayani Tuhan. Dulu senangnya pesta pora, sekarang senangnya melayani Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena melayani Tuhan menyukakan Tuhan. Pesta sukakan siapa? Diri saya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan tidak disenangkan. Satu hari saudara, di pesta saya pergi, ada bapak tua satu. Ya. Hari itu kami makan di situ. Tapi tidak tahu itu anjing-anjing don di mana. Jadi kami buang tulang, anjing tidak ada yang makan. Jadi saudara semut yang penuh di bawah.
Nah kita tunggu ini kapan acara bebas ini pun lama lagi. Ya saudara. Jadi tidak sadar, saudara terkasih dalam Tuhan, semut suka rumun di kaki. Ya. Akhirnya sudah itu semut mulai merayap pelan-pelan naik di sepatu. Nah bapak tuh pakai sepatu boneng, bapak tuh tukang badansa. Ya. Dia pakai sepatu boneng, baru dulu itu kan celana komprang toh. Celana komprang itu ya dia lebar di bawah. Jadi sudah dia tidak sadar semut dong sumerayap naik. Mungkin tadi itu kuah dong juga ada meleleh separuh di dia celana toh. Jadi sudah semut naik pas acara bebas tidak lama putar lagu waktu bangun dia mulai ajak nona. Ya, mulai pegang, dia mulai dansa. Dansa ini semut mulai naik. Tidak lama itu semut mulai bergigit di sini toh, mulai gigit di paha, tapi dia mau berhenti lagu belum selesai. Mau berhenti bagaimana? Jadi pegang terus, dia goyang terus. Ya saudara, lagu bunyi terus. Tapi ini semut main gigit dia. Bukan hanya sebelah kiri, sebelah kanan juga mulai gigit. Sudah suduak gigit kiri kanan. Dia mau kerasa karena mau lepas tidak bisa. Lagu belum selesai. Dia juga perasaan dan ini nona. Tapi semut main gigit. Tadi dia bilang gitu, mati. Dia tidak lepas itu nona. Mati. Nona tanya bilang begini, om, kenapa? Lagu terlalu enak, mati. Saudara lihat, orang untuk dunia sesemut gigit dia tidak mau tahu nah. Saudara. Lagu pas berhenti dia lepas nona dia langsung lari di kamar mandi saudara, karena semut sunai penuh di. Dia pun lewat dong saudara terkasih dalam Tuhan. Itu. Saudara lihat untuk Tuhan saudara orang rela digigit semut. Untuk pesta Untuk pesta saudara orang rela. Demi apa? Dia pun kesenangan. Meskipun semut su gigit kiri kan mati dia. Mati dia begini terus. Tapi untuk Tuhan berapa banyak orang rela berikan segala kesenangannya hanya untuk Tuhan dimuliakan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Makanya saudara, muliakan Tuhan dan kita pun hidup itu lebih luar biasa. Tuhan senang. Amin. Ya, jadi yang masih pesta-pesta dengar baik-baik, jangan lagi. Itu nanti Anda hanya menyenangkan dirimu sendiri. Tuhan tidak disenangkan dengan pesta pora. Ya. Kalau saudara pergi pesta boleh-boleh, pergi makan habis langsung bilang mama kita pulang kok kita tidur sudah selesai. Jangan masuk acara bebas lagi, tidak usah. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak usah polines, tidak usah, biarkan saudara. Kita mau senangkan Tuhan karena hidup kita sudah dibeli untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuliakan setan. Amin. Jadi saudara dengar baik-baik, saya ulang lagi. Itu cara kerja setan mencegah kita. Jadi dia kasih kita kesenangan, dia kasih kita kekayaan, dia bikin kita happy. Akhirnya kita lupa bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Saudara, saya kesaksian ini nyata. Saya pernah KKR di satu tempat lalu saudara. Ibu pendeta itu waktu saya khotbah selesai, dia lalu bilang begini, Pak Pendeta, saya hari ini diberkati karena selama ini saya tukang pimpin dansa Bapak. Kalau di pesta saya ini pimpin polines, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi hari itu dia bilang, saya mengaku di hadapan Tuhan, selama ini saya cuma senangkan dunia, saya senangkan diri saya, tapi saya tidak senangkan Tuhan. Nah, saudara lihat, dia mengaku. Dia bilang, Bapak bahkan satu kali pas listrik mati, jadi sama kayak tadi, pas listrik mati di tengah-tengah pesta, wih, genset lagi tidak ada. Akhirnya dia pulang, saudara. Dia pulang di tengah jalan menuju ke pastori, menuju ke gereja, saudara. Tapi tiba-tiba di jalan listrik menyala. Mama tua dan di pemajelis itu bilang begini, Mama tua bilang begini, kita kembali lagi, ya saudara. Dia kembali lagi ke pesta. Mama tua sendiri kesaksian, saudara. Dia kembali lagi karena bagi dia tidak pimpin polines, tidak pimpin dansa, itu rasanya kurang. Karena dia bilang, saya pun bapak pimpin polines, saya pun bayi pimpin polines, saya masa tidak pimpin polines, saudara.
Tapi semuanya menyenangkan setan, dunia, diri sendiri, dan Tuhan tidak disenangkan. Karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, kita dengar kebenaran. Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dan Dia mau hidup kita hanya persembahkan hanya bagi Dia, untuk Dia, kemuliaan selama-lamanya. Saya tidak usah baca itu ayat yang tadi malam kita sudah baca, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ya, kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Ya. Jadi semua kita berikan untuk Tuhan, muliakan Tuhan. Bahkan soal makan minum pun harus untuk memuliakan Tuhan loh. Ya, 1 Korintus 10 ayat 31 bilang begitu. Sampai makan minum saja untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau tidak untuk memuliakan Tuhan, jangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu kita tidak boleh lupa. Yang ketiga, iblis mencegah kita. Ini terakhir. Iblis mencegah kita dengan cara apa? Saudara, iblis itu mencegah kita dengan membuat kita menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Saya mau ajak kita baca kembali Lukas 16. Injil Lukas pasal 16. Perhatikan ayat 24-25. Saudara, Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 24-25. Tadi dia kasih kita sibuk dengan hal-hal yang berupa harta benda, kemewahan, saudara, lalu kesukaan-kesukaan. Sekarang dia bikin kita, saudaraku, untuk sibuk, ya, tidak perhatikan kerohanian kita, pikir waktu masih panjang, akhirnya kita tidak perhatikan hidup kita secara rohani. Lukas 16 24-25. Sama-sama kita baca 24-25. 1 2 3. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ayat 25. Saudara, 1 2 3. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala sesuatu yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Saudara, kalau kita membaca dua ayat ini, kita temukan satu kesimpulan. Tidak ada kesempatan bagi si kaya itu. Dan juga tidak ada kesempatan bagi Lazarus. Untuk apa? Untuk pergi dan tolong itu orang kaya sudah tidak bisa lagi. Itu orang kaya pun tidak bisa ditolong oleh siapapun. Saudara yang terkasih, kenapa tidak bisa ditolong? Ayat 26-27. Mari kita lihat Lukas 16. Lukas 16, 26, 27. 1, 2, 3. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari sini kepada kami, tidak dapat menyeberang. Sudah pisah. Tidak ada kesempatan, tidak ada peluang lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Bapak Mama, Bapak Saudara, tadi di awal saya sudah bilang, kesempatan itu hanya ada pada waktu kita hidup. Mau bertobat itu hanya waktu kita hidup. Mau berhenti dari kejahatan itu waktu kita hidup. Mau saudaraku supaya bertumbuh dalam iman itu hanya pada waktu kita hidup. Mau baca Alkitab itu hanya waktu hidup. Tidak ada kesempatan di dunia orang mati. Dengar baik-baik saudara. Karena itu hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita, yang singkat, yang sementara, yang seperti uap, yang seperti awan, yang seperti rumput, bunga yang sebentar saja mekar, lalu kemudian akan layu dan hilang. Jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Tangkap kesempatan itu, tangkap momen-momen itu, karena satu saat kesempatan itu tidak akan ada lagi. Amin. Makanya saudara, jangan pernah titip Alkitab di dalam peti mayat, karena dia tidak bisa baca. Hidup itu yang suruh baca memang. Amin. Ada yang menangis, dia bilang, Bapak, Mama mau kasih oleh-oleh apa? Tapi Mama ingat, dulu waktu Bapak sidi, Bapak pendeta ada kasih ini Alkitab. Jadi biar Bapak mati juga Mama titip ini Alkitab ya. Tapi di sana nah Bapak buka-buka sedikit. Mau
buka di mana? Saudara, buka bagaimana? Siapa yang buka kasih? Ada banyak orang berpikir bahwa masih ada kesempatan di dunia orang mati. Tidak ada. Kalau ada kesempatan maka Lazarus, saudaraku, masih bisa tolong orang kaya itu. Orang kaya itu masih bisa keluar dari neraka. Ajaran kekristenan tidak ada tempat yang ketiga, tidak ada tempat yang namanya saudara perhentian sementara, penyucian. Jadi nanti kalau orang ini berubah sama seperti ini orang kaya menyesal, maka dia bisa selamat. Tidak ada. Semua keputusan sudah berakhir waktu Anda tutup mata dan berhenti napasmu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa. Biarpun lu peti mayat itu gambar perjamuan kudus, kalau neraka tetap neraka. Amin. Biarpun yang pimpinmu itu ketua klasis waktu mau kubur itu, ketua klasis yang pimpin langsung. Saudara-saudara, hari ini kita akan menguburkan mendiang Bapak ini, karena beliau ini adalah pendiri gereja. Sejak tahun 81, gereja itu dia yang telah berkorban habis-habisan. Ya saudara, ya itu Bapak klasis yang ngomong. Tapi Tuhan juga ada catat di sana. Dia pendiri gereja dari tahun 81. Tapi dari tahun 81 juga dia mabok laru sampai tahun 2023 bulan. Itu juga waktu ada catat. Jadi ketua klasis kan tidak mungkin ngomong itu. Tapi Tuhan tetap akan bongkar yang itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya ingat baik-baik, jangan sampai kau pun pendiri gereja, kita pun jerih payah, itu Tuhan tidak hitung semua. Gara-gara kita pun yang tidak jelas-jelas itu. Saudara, ya betul. Pendeta Ebenezer dia telah melayani sekian tahun, ya, dan telah ini, tapi dia ketua majelis, ketua sinode saya tidak akan baca, tapi dia begini tidak. Tapi Tuhan ada catat. Tapi bab tua, waktu pelayanan di Rote, dia ada tidur dengan Inona satu. Nah, ini mati. Tuhan tidak kompromi. Lu mau pelayanan keliling dunia, kalau lu mau khotbah keliling bagus, karena manapun tidak itu. Lu pun persinahan itu Tuhan perhitungkan kalau lulusan bertobat. Sedang terkasih dalam Tuhan. Tidak ada main gila, saya ngomong orang lain. Tidak ada pandang bulu, di sorga di sana ada pandang bulu. Makanya selagi masih hidup ini tobat, sungguh-sungguh bertobat, saudara. Tinggalkan itu kejahatan, tinggalkan sungguh. Jangan bermain dan dosa, jangan. Sudah terkasih dalam Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Yakobus pasal 4 ayat 14 bilang, hidupmu itu sementara. Hidupmu itu sementara saja. Sudah terkasih dalam. Jadi jangan percaya. Ya. Saya selalu bilang. Jadi kita melayat orang tuh kita bukan berdoa untuk itu orang yang sudah dalam peti. Tidak ada guna. Kita mau berdoa sampai air mata mengalir, darah keluar juga. Bab Tuhan suka keputusan di atas. Jadi untuk apa kita melayat berdoa untuk yang masih hidup-hidup itu? Jangan sampai sama seperti itu. Ada 5 saudara yang masih di dunia yang hidup harba biru. Lukas 16 ayat yang ke-27. Mari kita lihat. Lukas 16 ayat 27. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lukas 16 ayat 27. Ya, 1, 2, 3. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Kenapa pilih rumah ayahku? Ayat yang ke-28, Lukas 16. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Saya mau tanya, dia 5 saudara bertobat atau tidak? Hidup sama kayak dia, yang sebentar lagi juga mau masuk neraka. Makanya dia takut. Dia di neraka, dia bilang sama Abraham, tolong suruh Lazarus, suruh dia pergi dulu. Saya pun 5 saudara ada di samping bapak rumah. Donjuk pemalas gereja, donjuk urus pesta, donjuk tiap hari bamamok, dong doa. Ya itu 5 itu sama model dengan saya. Tuhan tolong supaya dong jangan sampai ikut beta.
Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi apa yang dikatakan Abraham? 28, 29, Lukas 16, 1, 2, 3. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka siapa? Dan baiklah, Lazarus tidak bangkit, Lazarus tidak datang. Tuhan bilang, Abraham bilang, ingat ada 5 kitab di sana. 5 kitab itu adalah saudara kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kenapa? Waktu itu orang Israel itu mempercayai 5 kitab itu sebagai kitabnya mereka. Ada 5 kitab itu. Ada kesaksian para nabi. Ada kitab Yesaya, Yeremia, saudaraku. Ada kitab Mika, ada kitab Nahum, ada kitab Habakuk. Nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Ada. Tidak perlu yang mati ini pergi. Mereka harus dengar kesaksian kitab suci. Mereka harus dengar pemberitaan. Sebab kalau mereka tidak dengar, mereka juga akan ikut kau orang kaya. 5 saudaramu akan ikut kau. Itu kata firman Tuhan. Amin. Bilang ke samping kiri kanan, ini hari ada kesempatan. Besok belum tentu. Amin. Jadi kalau mau bertobat jangan hai tunggu dulu. Tunggu itu yang lu semua lewat. Saudara, apalagi saya mau ingatkan, kematian itu datang secara tiba-tiba. Tidak ada yang pernah dapat WA atau SMS dari surga. Bilang siap-siap Bapak Lalang karena tinggal 3 bulan. Tidak ada. Atau siap-siap Pendeta Ebenezer karena ini malam lu khotbah terakhir. Tidak ada. Saudara, kematian itu datang tiba-tiba. Kita tidak bisa tahu kapan. Karena itu kalau Tuhan masih kasih kesempatan, segera ambil keputusan. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan biarkan iblis mencegah kita. Saudara, makanya dengar firman Tuhan. Buka telinga rohani dengan sungguh-sungguh, mata rohani dengan sungguh-sungguh, supaya firman itu menerangi hati kita sekalian. Jangan biarkan setan menipu kita dengan cara-caranya. Jangan biarkan. Kita harus menang, kita harus menang, kita harus menang. Setiap hari kita harus menang. Tiap hari tentu iblis akan terus menyerang kita. Iblis terus menyerang kita. Tapi kita tidak boleh pernah menyerah. Kita tidak boleh pernah mengalah. Kita harus terus bergumul. Selagi kita masih ada di dalam dunia, pergumulan belum berakhir. Amin. Saya mau tutup dengan ayat ini. Kitab Ayub pasal 7 ayat 9 dan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Oke, lihat ayat ini. Ayat penutup buat kita malam ini. Kitab Ayub pasal 7 ayat 9 mulai, jemaat 1, 2, 3. Orang yang sudah mati tidak bisa apa? Amin. Terus siapa yang kemarin malam ada melalui di jendela? Mulai tadi malam bayi ada datang. Bayi siapa? Bayi tidak datang lah. Itu ayat bilang itu. Orang mati tidak bisa muncul kembali. Tidak ada. Kalau su mati supi terus. Ada ibu-ibu suka bilang begini sama dia pung suami. Bapak, ingat, saya kalau mati duluan, lu jangan kawin lagi. Lu berani kawin lagi, saya cek lu dan lu bini. Sudah, hai kalau su mati, lu mau cek siapa? Ya, su mati tidak bisa cek-cekean. Ya, karena orang mati tidak bisa kembali lagi. Itu Alkitab yang bilang. Amin. Ya, ayat 10, Ayub 7, ayat 10. Sama-sama kita baca. Ayub 7, 1, 2, 3. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh. Dia tidak pulang pi rumah. Dia kalau su pi neraka, su terus di neraka. Kalau dia pi sorga, dia su terus pi sorga. Dia tidak bisa pulang kembali. Tadi Lazarus juga begitu toh, saudara. Lazarus itu orang kaya bilang, suruh dia kembali dulu. Abraham bilang, tidak bisa. Tidak bisa kembali. Saudara, jadi jangan pernah percaya bilang, Bapak saya lihat dia nih. Saya begitu balik belakang, saya lihat ini betul jelas-jelas. Itu putar balik, tidak ada, omong kosong. Ayat 11, ayat 7. Saudara perhatikan, ayat 11. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku.
Dia tahu karena mati tidak bisa buat apa-apa. Masih hidup ini saya tidak mau tahan mulut. Saya mesti berseru, saya berdoa, saya menangis, saya minta ampun dengan Tuhan. Karena saya tahu kalau sudah mati tidak ada kesempatan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu. Jadi tiap hari mesti ingat, ini hidup adalah kesempatan. Amin. Saudara, hidup ini kita kenal ada 4 minyak. Saya tutup dengan cerita ini. Minyak yang pertama itu namanya minyak telon. Waktu saudara baru lahir, adik-adik Mea dong itu, ya suka mama-mama gosok minyak telon atau minyak kayu putih. Jadi dong bau-bau wangi itu bau-bau wangi minyak telon. Nanti kalau sudah mulai umur 20 tahun atau belasan tahun lah sekarang usia-usia SMP, ya saudara, itu sudah masuk minyak yang kedua. Dong mau pergi sekolah tuh udah bilang, mama saya semprot sedikit dulu lah. Ya, ya itu saudaraku. Wangi-wangi itu biasanya umur 20 tahun sampai ya naik-naik 30 mau masuk 40. Saudara. Kalau sudah masuk 40 ke atas itu sudah masuk minyak yang ketiga. Saudara. Minyak apa itu? Balsem geliga, ya saudara, nona mas. Ya saudara. Ya. Koyo salompas. Ya. Kenapa? Karena mulai sakit kiri kanan. Ya saudara. Ya. Onderdil separuh mulai rusak. Ya saudara. Itu. Jadi kita tidak cium lagi parfum. Biar dia pakai parfum, kita cium minyak. Ya. Orang bilang, ada yang bilang minyak apa itu? Minyak yang grain oil, yang kecil itu. Ya saudara. Bau tajam sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena umur mulai 40. Itu sudah dekat minyak yang keempat. Tinggal 1 minyak lagi. Minyak yang terakhir itu bukan orang yang, itu bukan kita yang pakai sendiri, orang yang kasih pakai kita. Kapan? Waktu lu sudah di peti mayat, orang datang siap-siap. Sebelum peti jenazah ditutup, kami persilakan kepada keluarga untuk mengira. Wah itu saudara, itu minyak terakhir. Sekarang saya tanya, Anda ada di minyak keberapa? Sudah ketiga kok atau masih di kedua? Ya, kalau sudah ketiga ingat baik-baik, saya tinggal 1 minyak ya. Ya saudara, ingat itu baik-baik saudara. Dan saya sendiri sudah ada di minyak ketiga. Saudara, sudah ada di minyak ketiga. Tadi sebelum khotbah, saudara mama masih tanya saya, Pak Eben, pendeta bagaimana? Kaki masih sakit? Saya bilang, ya biasalah. Ya saudara. Lalu mama bilang begini, sebentar, nah mama ada minyak 1. Ya saudara. Saya tahu itu minyak bukan 1 tetapi salah 1 ya saudara. Karena saya suka pakai geliga, suka pakai minyak telon, apalagi hot cream. Ya saudara, ini sebentar lagi tambah minyak salah 1 lagi ya saudara. Ini sudah banyak minyak. Ya. Itu tanda bahwa saudara terkasih dalam Tuhan, manusia itu seperti bunga yang mulai layu. Lu mau kuat berapapun layu, saya masih lompat kiri kanan. Jangan tipu diri, tetap loyos juga. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, itu beda. Saudara, tadi saya main bola dengan anak-anak. Saudara, saya tes tidak pakai sepatu. Saya pikir dulu masih kecil juga kan saya tidak pernah pakai sepatu juga. Sendal juga tidak pernah. Tapi tadi ketika tidak pakai sendal dan tidak pakai sepatu, kaki mau melepuh semua. Ya. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, beda sekarang. Kenapa? Karena usia sudah tambah. Larut malam. Saudara terkasih. Ya, meski kadang-kadang orang lihat saya, orang bingung juga umur berapa. Ya, kadang-kadang dia bilang kayaknya lu masih 30. Ya, itu puji Tuhan. Ya, kalau masih bilang saya 30, ya, saya bersyukur saja, saudara. Ya, ada yang bilang, kakak sukawin. Saudara, kadang-kadang ada yang bisa bilang saya jomblo nah. Ya. Saya kalau bilang saudaraku, anak saya nomor 3 kalau saya bawa, ya umur sekarang sekitar 5 tahun anak saya nomor 3. Dia bilang, Bapak ini anak pertama, padahal itu anak saya nomor 3. Saudara, anak nomor 3, anak nomor 1 seumur 17 tahun. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Ini juga kaget toh. Karena pikir saya masih muda toh, ya toh. Tapi meskipun masih muda, saudara orang lihat, tapi secara usia sudah mulai minyak ketiga. Jadi jangan bikin diri anak muda terus. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Masuk minyak ketiga.
Saya bilang kepada anak saya nomor 2 karena dia suka hobi bola, karena dulu saya suka bola, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, saya bilang bapak dulu main bola itu mulai dari SMP juara terus sampai kuliah juga di Malang pegang piala, saudara. Tapi sekarang gocek dari anak kecil saya bisa jatuh terbanting. Ya, saudara. Tidak bisa kuat lagi seperti dulu. Lari belum berapa kuksu naik. Ya, napas susah satu. Soalnya kuat, saudara. Satu hari kami pergi lapangan, saudara. Anak saya bilang begini, saya mau lihat bapak cerita terlalu tinggi, saya mau lihat ke bapak yang main dulu. Ya, nah itu saya sudah 20 tahun tidak masuk lapangan. Ya, baru saya disuruh anak saya masuk lapangan. Dia karena bilang, saya mau lihat bapak. Saya sudah beli sepatu, saudara, kos kaki pakai lengkap semua, baru saya masuk lapangan, saudara. Ternyata lari saya tendang bola, bukan bola yang lari, saya yang terbanting. Ya, saudara. Saya terbanting, saya anak ketawa, bapak putar balik, bilang dia jago mana? Ya saya bilang, itu 20 tahun lalu nak. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, usia kita akan menunjukkan bahwa kesempatan hidup kita semakin sedikit. Makanya Musa pernah berkata dalam Mazmur 90. Dia bilang umur 70, 80 kebanggaannya kesukaran. Kebanggaannya kesukaran, saudaraku. Tidak ada yang hebat-hebat di usia itu. Itu yang ada kesukaran. Apalagi kita sekarang yang makan vicin, masako, segala macam kimia-kimia. Kita lebih gampang lagi, saudara. Susah, menderita. Karena hidup ini sementara. Karena itu kalau Tuhan masih kasih kesempatan, lakukanlah kesempatan itu hanya untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau Tuhan datang kembali, dia akan bilang, mari hai hambaku, engkau telah menyelesaikan pertandingan iman yang baik. Terimalah mahkota kehidupan yang sudah dijanjikan bagi semua orang yang menantikan akan kedatangan Raja di atas segala raja. Ada amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Tuhan berkati kita dengan firman Tuhan malam hari ini. Saya ulang, kesempatan jangan disia-siakan. Tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Pemain musik